Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pakaian wanita dalam hukum Islam. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Adinda Dewi Wijayanti dari absen 2. Saya Catika Davian Noviansyah dari absen 13. Saya Reva Ulia Karatayu, nomor absen 26. Saya Nur Halima dari absen 24. Mulai saya akan membacakan fungsi pakaian. Pakaian berfungsi sebagai penutup aurat dan juga sebagai pernyataan lambang status seorang dalam masyarakat. Busana bagi seorang muslimah merupakan cerminan kepribadian, status dalam sastra sosial, kebutuhan estetika, selera, dan segudang kebutuhan lainnya yang sifatnya manusiawi. Busana ataupun pakaian memang merupakan suatu perwujudan dari sifat dasar manusia yang mempunyai rasa malu, sehingga selalu berusaha menutupi tubuhnya. Kaidah umum pakaian muslim dan muslimah. 1. Pakaian harus menutup aurat, longgar, tidak membentuk lekuk tubuh dan tebal, dan tidak memperlihatkan apa yang di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 26. 2. Pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan ataupun sebaliknya. Standar berpakaian ialah takwa, yaitu pemenuhan ketentuan-ketentuan agama. Berbusana muslim dan muslimah merupakan pengalaman akhlak terhadap diri sendiri, menghargai dan menghormati harkat dan martabat dirinya sendiri sebagai makhluk yang mulia. Karakteristik wanita muslimah: selalu berbusana dan berpakaian sesuai dengan kebutuhannya. Makhluk yang lembut penuh dengan perasa. Berhijab secara syar'i adalah menutupi seluruh tubuhnya, dan perhiasannya dengan hijab ini menghalangi non-mahram untuk melihat sedikit pun dari bagian tubuhnya atau perhiasan yang dia pakai. Dan hijab ini bisa berupa pakaian dan bisa juga berupa bagian di dalam rumah. Wanita adalah aurat apabila dia keluar serta menghiasinya pada pandangan lelaki. Wanita adalah aurat yang harus ditutupi sisinya. Mereka dijadikan alat oleh setan dan manusia untuk merusak anak Adam. Rasulullah SAW menekankan kaum Adam untuk waspada dan hati-hati dari ujian yang disebarkan oleh para setan melalui kaum wanita. Islam secara khusus memberikan rambu-rambu ketat bagi kaum wanita agar setan tidak memperalat mereka untuk mempersesatkan Bani Adam. Di antara rambu-rambu tersebut adalah ketentuan khusus bagi wanita yang masalah berpakaian. Wanita adalah cara pakaian wanita di luar rumah atau di hadapan laki yang bukan maksudnya. Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah ditanya tentang wanita yang memakai abaya atau selai pakaian terus yang menutup kepala hingga kaki mirip dengan mukena penuh motif atau hiasan. Beliau menjawab, kewajiban semua wanita untuk mewaspadai tabarruj dengan pakaian indah, baik itu abaya maupun yang lainnya. Wanita menutup aurat dan tidak menampakkan perhiasan sedikit pun. Sebab Allah SWT berfirman, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak darinya. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami dan ayahnya. Yang terakhir, pakaian wanita yang berwarna selain putih atau hitam tidaklah termasuk perhiasan. Sebab wanita boleh berpakaian selain warna hitam, karena hitam bukan syarat pakaian muslimah. 3. Pakaian harus tebal, tidak tipis dan tajam. Upaya menutup aurat tidak akan tercapai kecuali dengan pakaian tebal. Adapun pakaian kerawang yang memperlihatkan tubuh wanita secara transparan justru akan semakin menambah fitnah. Selain itu, hal ini dijelaskan termasuk tabarruj yang dikecam berpakaian namun tajam. Yang keempat, pakaian panjang dan longgar. Tujuan pakaian menghindari dari ketergodaan dan tidak mungkin tercapai kecuali dengan memakai pakaian
lebar dan longgar. Apalagi dengan kain yang sewarna dengan kulitnya. Lebih besar lagi dosanya jika dipadukan dengan pakaian ini. Al-Fatwa fi Zinati binti Hawa menyebutkan 5 alasan diharamkannya pakaian ini. 1. Tasyabuh dengan orang kafir karena model pakaian seperti ini berasal dari mereka. 2. Membuka atau menampilkan aurat. 3. Mayoritas pemakainya adalah wanita yang sudah tidak punya rasa malu dan wanita muslim. 4. Menghamburkan uang hanya demi memenuhi selera mendapatkan ragam model dan bentuk pakaian tersebut. 5. Mayoritas pemakainya begitu bangga dengan pakaian model. Al-Allamah Al-Bani menyebutkan hal berpakaian yang harus diperingatkan. Sebagian muslimah menutupi bagian rambut dan dadanya, namun memakai pakaian ketat tidak sampai betisnya, atau menutupi bagian paha sampai kakinya dengan stocking. Ada pula yang memakai pakaian ini. Yang kelima, tanpa berparfum. Banyak hadis yang melarang wanita memakai parfum ketika keluar rumah walaupun menuju masjid untuk sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, siapapun wanita yang memakai parfum, dia tidak boleh menghadiri jamaah sholat isya bersama kami. Hadis riwayat Muslim nomor 444 dari Hurairah radhiyallahu anhu. Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Az-Zawajir menyebutkan bahwa keluarnya wanita dari rumahnya dengan memakai parfum dan berhias termasuk dosa besar walaupun diizinkan oleh suaminya. Yang keenam, tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah berkata, ada yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya ada seorang wanita memakai sadar yang biasa dipakai. Beliau menjawab, Rasulullah SAW melaknat wanita yang ya, jadi tidak halal bagi wanita mengenakan kedua semacam pakaian atas kain sarung dan pakaian lainnya seperti yang dilakukan sebagian wanita muslimah zaman sekarang. Mereka memakai apa yang disebut jaket dan pantalon walaupun secara kenyataan lebih menutupi kulitnya. Fungsi pakaian dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, pakaian atau sandal adalah salah satu kebutuhan pokok manusia di samping makanan dan tempat tinggal. Selain berfungsi menutupi tubuh, pakaian juga dapat merupakan pernyataan lambang status seorang dalam masyarakat. Islam memberikan batasan-batasan yang harus ditutupi, sedangkan modelnya terserah pada selera masing-masing pakaian. Karakteristik busana muslim. 1. Pakaian harus menutupi aurat. 2. Tekstil yang dijadikan bahan busana tidak tipis atau transparan, karena kain yang demikian akan memperlihatkan bayangan kulit secara kemakmuran. 3. Modelnya tidak ketat. 4. Tidak menyerupai laki-laki. Dan 5. Bahannya juga modelnya tidak terlalu mewah, berlebihan atau mencolok. Dengan pakaian dan perhiasan wanita, menjaga keserasian secara Islam merupakan hal yang harus diperhatikan betul secara syar'i. Keserasian dalam hiasan wajah, telapak tangan, kumis, dan pakaian, tidak atau keserasian keseimbangan adalah salah satu ciri Islam. Muslim wajib berpegang pada kadar perhiasan lahir sepanjang hidup, baik di rumah maupun di luar untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. 1. Haram menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak untuk minum dan sebagainya, baik bagi pria maupun wanita. 2. Haram menggunakan wadah emas dan perak bagi pria dan wanita. 3. Boleh kaum pria memakai sutra bila ia berkudis atau sejenisnya. 4. Keutamaan pakaian ibaroh. 5. Kesederhanaan dalam berpakaian serta mencukupkan diri dengan yang kasar dan mudah dalam pakaian bermadani dan sebagainya. 6. Boleh menggunakan permadani. 7. Haram menyeret pakaian karena sombong serta menerangkan batas memanjakan pakaian yang diperbolehkan dan yang dianjurkan. 8. Haram berlagak dalam berjalan sambil mengagumi pakaiannya. 9. Mengharamkan cuci emas
SAW memakai cincin perak yang ada ukiran kata Muhammad Rasulullah dan arwah sesudah beliau juga memakainya. 11. Tentang membuang cincin. 12. Sunnah bila memakai sandal yang sebelah kanan dahulu dan bila mencopot di sebelah kiri dahulu, serta makruh berjalan dengan satu sandal. 13. Tentang diperbolehkannya berbaring sambil meletakkan sebelah kaki pada kaki yang lain. 14. Larangan mencelup pakaian dengan warna kuning-kuning. 15. Bersikap berbeda dengan orang Yahudi dalam hal pewarnaan. 16. Haram menggambar binatang dan haram menggunakan permadani dan sebagainya. 17. Makruh mengalungkan leher unta dengan kalung tali. 18. Boleh mendandai binatang pada anggota tubuh selain muka dan anjuran menandai kena zakat dan pajak. 19. Makruh mencukur rambut sebagian kepala. 20. Larangan duduk di jalan umum dan memberikan kepada jalan apa yang jadi haknya. 21. Haram menyambut rambut dengan rambut orang lain. 22. Larang pemalsuan dalam berpakaian dan sebagainya serta berpura-pura puas terhadap apa yang belum